Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, ise kabar? Terima kasih Anda telah mengunjungi channel YouTube Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasir bersama saya yang lebih dikenal atau disapa dengan Om Suma. Tema podcast kali ini adalah sinergi kepolisian Pasir dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasir dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Saat ini kita bersama narasumber anggota Kepolisian Resort Pasir. Selamat pagi. Mas Tetes, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Om. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Boleh lah. Apa salahnya mengenalkan diri dulu? Baik, terima kasih Om Suma ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast KPU Kabupaten Pasir. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama mungkin tak asing, Tetes Kuntoro, pangkat Aibtu, dinas di Satintelkam Polres Pasir. Sehari-hari sebagai Banit 1 Satintelkam, sebagai pengemban tugas early warning dan early detection di Kepolisian Resort Pasir. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Selanjutnya nanti kita lebih ngobrol Om Suma ya. Terima kasih sudah panjang lebar menjelaskan. Di dalam kontestasi politik saat masa-masa tahun 2024 yang lalu, apa yang menjadi fokus utama Polri dalam pemetaan potensi kerawanan keamanan di wilayah kita? Bagus ini pertanyaannya, potensi kerawanan keamanan. Memang sebelum kita membahas fokus ini dulu Mas, Om Suma ya, fokus utama Polri dalam pemetaan kerawanan keamanan pada penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pemilihan tahun 2024 yang lalu, perlu kami sampaikan sebagai pembuka bahwa tugas pokok kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kemudian ada tugas pokok kedua, penegakan hukum. Kalau penegakan hukum ini mungkin secara umum kita sudah tahu tugas kepolisian. Kemudian yang ketiga adalah memelihara atau memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk menjalankan 3 tugas pokok kami kepolisian, kita juga menggunakan prinsip-prinsip sebagai anggota Polri. Yang pertama, prinsip tugas kami itu mengutamakan tindakan pencegahan Om. Jadi kata pepatah itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Mantap. Jadi tugas-tugas pencegahan itu selalu kami utamakan. Kemudian yang kedua adalah bertindak sesuai norma hukum. Setiap anggota Polri itu harus berpikir bahwa kita ini menegakkan hukum. Jadi kita harus tahu hukum dulu baru melakukan action. Juga menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan, kesopanan, dan yang paling utama adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 yang lalu, ada 4 sasaran menjadi tugas kami dalam pengamanan jalannya tahapan pemilu tahun 2024. Yang pertama adalah pengamanan terhadap orang. Objeknya adalah orang. Orang ini bisa penyelenggara, kemudian bisa peserta dan masyarakat yang terlibat di dalam pesta demokrasi kita. Yang kedua adalah benda. Benda-benda ini bisa juga kantor, kendaraan, dan fasilitas publik lain yang perlu kita amankan. Kemudian ada tempat. Tempat ini biasanya ada juga lokasi-lokasi kampanye atau pemasangan atribut-atribut kampanye di jalan-jalan. Biasanya kita juga perlu monitoring itu karena pelaksanaan pemilu-pemilu yang lalu kadang-kadang sembarangan masangnya. Iya. Jadi kita juga perlu
ingatkan, coba jangan sampai mengganggu keindahan tata kota kita. Kemudian ada keempat adalah kegiatannya. Banyak kegiatan penyelenggara, peserta maupun masyarakat juga kita perlu dapatkan perhatian yang cukup dalam kegiatan pengamanan. Kemudian kita masuk ke dalam kontestasi politik pemilu tahun 2024 yang lalu dan sebelum-sebelumnya, kan kita tidak 2024 aja Om, yang lalu juga sudah kan. Iya betul betul betul. Yang ada tiga kegiatan kita yang selalu kita terapkan setiap tahapan pengamanan. Yang pertama adalah kegiatan preemptif, pencegahan dini. Ini meliputi kegiatan-kegiatan pengumpulan bahan-bahan informasi. Kemudian ada potensi-potensi konflik di tengah masyarakat. Nah, itu akan kita olah sebagaimana persiapan kita. Biasanya itu kalau mau ada pemilu itu ada persiapannya Om. Jadi kita tidak seperti-merta langsung masuk kan gitu, ada persiapan. Nah, upaya itu yang informasi-informasi terkait kerawanan-kerawanan yang akan mengancam kita pada pelaksanaannya, nah itu kita harus petakan secara dini. Itulah upaya-upaya preemptif daripada kepolisian. Di sini tugas utama yang menonjol adalah fungsi teknis intelijen, di mana fungsi pokoknya adalah memberikan informasi sedetail apapun, baik itu informasi terkait kebiasaan, potensi peluang kerawanan dan sebagainya. Kemudian ada juga upaya preventif yang kedua. Nah, preventif ini juga merupakan kegiatan pencegahan. Ada dua, preventif nih pencegahan, preventif juga pencegahan. Jadi perbedaannya adalah di upaya preventif ini ada tindakan kepolisian nyata. Jadi polisinya yang turun di lapangan Om. Seperti melaksanakan patroli, penyuluhan, bimbingan ke masyarakat oleh Babin Kamtibmas. Nah, itu merupakan kegiatan-kegiatan pencegahan di tingkat preventif. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah kegiatan represif. Represif ini tindakan untuk menyelamatkan atau mengamankan jalannya kegiatan maupun ancaman-ancaman dari luar gitu. Dan perlu diketahui ya Om ya, selama pelaksanaan pengamanan pemilu maupun pemilihan, tentu saja polisi ini nggak sendirian Om. Kalau sendirian itu Superman namanya ada tuh. Jadi tentu saja kita juga dibantu oleh rekan-rekan dari TNI. Kemudian dari instansi pemerintah juga ada Satpol PP, ada Dishub. Di sana ada pemadam kebakaran, ada BPD, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat, ada Orari, ada Senkom, kemudian ada ormas-ormas yang memang peduli terhadap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Saya kira itu Om yang menjadi fokus-fokus kita terkait dengan rencana pengamanannya. Nah, jadi bagaimana kondisi teknis antara personel kepolisian di lapangan, petugas KPPS saat hari pemungutan suara di hari H-nya? Apa ada batasan yang perlu diketahui oleh masyarakat? Saya kira kalau ini berarti hari H ini Om ya. Hari H mau KPPS ini hari H ya. Kita tegangnya itu. Betul. Koordinasi anggota kepolisian dengan KPPS saya kira dari pemilu ke pemilu sudah berjalan ya. Seorang anggota polisi itu sebelum ke TPS harus menguasai lokasi wilayah kerjanya. Nah, soalnya dia kena di TPS 1 ya tahu lingkungan TPS 1 itu seperti apa, pemilihnya berapa. Oh, iya. Kemudian nama KPPS-nya siapa, ya gitu, siapa. Oh iya harus sampai Soekarno kan kenal dah saya kok. Betul Pak. Iya, yang masuk desa. Dari situ koordinasi itu akan terbangun. Iya. Nah, kemudian dia harus juga mengenali linmasnya. Jadi kalau ada apa-apa koordinasinya cepat dan mudah. Nah, untuk batas-batasan yang perlu diketahui masyarakat saya kira tugas kepolisian ini kan umum lah ya. Umum secara secara undang-undang juga bisa diakses oleh setiap masyarakat. Jadi kalau tugas pokok kepolisian pada saat pengamanan TPS, saya kira masyarakat sudah banyak tahu,
kita berada di luar ringnya, Nah, ya ring betul. TPS ya kan, kita mengamankan jalannya pemilihan untuk apa, ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Kegiatan harus berjalan sesuai dengan, mekanisme yang ada. Mungkin itu Om, yang Nah, koordinasinya. ini di kalangan masyarakat seringkali kita menyoroti isu netralitas. Bagaimana Mas Tetes memastikan seluruh jajaran kepolisian dari tingkat Polres hingga Babin Kaptibnas tetap berada di jalur netral selama tahapan pemilu yang berlangsung? Kalau bicara netralitas itu ya, Iya ya, betul ya. netralnya sudah di awal Om, Ya, sudah ndak punya hak pilih dan dipilih kan netral sudah kan. udah diundangnya untuk memilih. Kemudian yang kedua, ini yang penting kami sampaikan bahwa setiap ada pemilu maupun pemilihan itu pasti ada petunjuk-petunjuk mulai dari Mabes, dari Polda, dari Polres, sampai ke tingkat jajaran paling bawah, Polsek, ya pasti ada himbauan untuk menjaga profesionalitas dan netralitas terkait dengan, pengamanan pemilu maupun pemilihan. Nah, ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasir memiliki tantangan geografis kita. Wilayah-wilayah kita saat kita distribusikan logistik. Nah, jadi bagaimana skema pengawalan Polres untuk memastikan logistik tersebut sampai ke tempatnya, ke TPS sejauh dengan yang keadaan aman dan tepat waktu? Ini Ya. logistik intinya bukan status ini sebetulnya daripada pemilihan ya, Iya. pengamanan surat suara maupun logistik yang lainnya dilakukan itu sudah direncanakan, melalui, kegiatan yang tadi di apa, diinput oleh intelijen. Informasi-informasi itu sudah jadi satu ketahuan di produk preemptif tadi Om ya, yang sudah Iya. kita di awal. Jadi prinsipnya begini Om, logistik itu pengamanannya melekat. Nah, iya. Dari mulai pencetakan tuh biasanya. Dikawal terus, Cetakan sudah diawasi ya, sudah ada diamankan di sana. Begitu sudah saya cetak, packing, dikirim ke KPU provinsi, pasti dikawal. dikawal. Ya, dikawal. Sampai di sana juga dijaga lagi. Sampai pembagian, sampai KPU kabupaten kota tetap dikawal. Tetap dikawal. Sampai ditaruh di gudang logistik diamankan Diawasin ke 24 jam ya kan. Ya, itu 24 jam itu. Ada yang petugas kita rolling untuk menjaga itu. Kemudian untuk sampai dengan TPS tepat waktu kita juga sudah memprediksikan ya, karena, situasi-situasi geografis yang ada di Kabupaten Pasir, misalkan yang terjauh kita di mana yang terjauh kita, Ya paling enggak Tanjung Harapan yang Oh, Tanjung ya Harpat. laut ini masalahnya. Oh ya, harus dua dua transportasi Betul betul. darat dan laut juga. Di sana juga, yang paling inti adalah memastikan, waktu dan situasinya. Nah, ini juga berkaitan erat dua ini ya. Kalau situasinya tidak mendukung, kita juga harus mengambil waktu yang tepat, karena di sana kan juga kadang ada pasang surut Nah, oh iya. cuaca. Cuacanya nggak bisa ditebak Oh, masalahnya. kita juga harus berkoordinasi dengan polsek setempat. Kapan waktu yang tepat, ya kan gitu. Jangan sampai nanti, gelombang tinggi atau surut kita nggak bisa nyebrang ke sana, terhambat lagi. Ya itu juga harus diprediksikan secara matang. Inilah pentingnya kita koordinasi antar instansi ya kan. Baik itu dari mungkin kalau di instansi pemerintah ada BPBD yang memperkirakan situasi apa, cuaca dan lain Iya. sebagainya. Untuk memastikan tepat di sasaran, setiap anggota yang PAM TPS itu melekat pada logistiknya. Nah, iya. Jadi mulai dari kalau PAM TPS ini kan kita dari kecamatan Om ya. Kalau di kecamatan kan polsek lingkupnya Iya. sudah yang jaga. Begitu geser dari kecamatan ke desa dan ke TPS itu sudah, personil PAM TPS melekat pada logistiknya. Jadi memastikan logistik di TPS tepat diterima oleh KPPS, polisi juga harus menyaksikan di situ Wah, dan tinggal di situ, Om. harus dikawal. Nggak boleh ditinggal-tinggal. Wah, jadi keluarga lupa. Oh, Waduh. ya untuk sehari 2 hari nggak apa. Oh, udah Ya, ini. Nah, jika terjadi ada gesekan antar pendukung atau massa di lapangan selama masa kampanye, prosedur persuasif apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum mengambil tindakan yang tegas?
Terkait dengan masa kampanye, Oh iya, ini betul betul. masa-masa, Rawan-rawan. mempunyai kerawanan yang tinggi sebetulnya, tapi alhamdulillah ya, di tempat kita jarang ini terjadi, masa A ketemu masa B gitu kan, jarang Iya. terjadi. Nah ini kita apresiasi juga langkah KPU sebelum pelaksanaan kampanye itu ada rakor biasanya. Oh iya. Nah, rakor Betul betul. koordinasi ada menghadirkan peserta kampanye dari instansi terkait juga hadir ya kan. Jadi kita bahas di sana bagaimana caranya kampanye ini berjalan sesuai dengan, jadwal, kalau di pemilu mungkin jadwalnya agak ini ya, Om, ya, agak ngacak karena dari KPU RI biasanya Nah, jadwalnya yang iya. mengeluarkan. Nah, kita juga harus menyesuaikan, situasi kondisi di wilayah kita. Misalkan, si A mau kampanye, si B juga mau kampanye di tempat yang sama, ya kita harus memberikan pengertian, bahwa yang satu nanti dulu, yang satu hari ini bolehlah, kan gitu. Kita juga harus mengambil langkah-langkah awal, biasanya di kami selalu setiap awal kampanye itu akan menyampaikan tata cara penerbitan STTP, kemudian bagaimana mekanismenya, bagaimana pelaksanaannya, batas waktunya. Nah, itu kita sampaikan setiap, Iya iya. di rakor itu ya. Mungkin peserta-peserta pemilu maupun pemilihan, sudah paham itu. Dan terima kasih, waktu pemilihan kepala daerah 2024 kemarin kita ada kesepakatan antar calon ini, Iya iya. walaupun dari pusat, tidak menjadwalkan, cuma kita sepakat aja kita jadwalkan. Nah ini Alhamdulillah. juga, Iya. feedback-nya baik gitu ya kan, Menghindari menghindari gesekan itu yang di tengah, pelaksanaan kampanye. Jadi alhamdulillah kemarin pelaksanaan kampanye juga berjalan aman dan kondusif. di era digital sekarang ini konflik sering bermula dari media sosial, di medsos ini. Betul tuh. Bagaimana Satgas Siber Polres bekerja sama dengan KPU untuk memitigasi penyebaran berita bohong atau hoak yang kita kenal yang bisa memicu kekacauan. Oh baik, ini berita bohong. Iya, itu lagi medsos ini. Sepertinya kalau berita bohong itu, muncul di awal untuk menyerang pribadi, biasanya Iya, begitu, betul. Om, ya. Mungkin di pertengahan untuk menjatuhkan lawan dan sebagainya. Untuk penyebaran berita hoax memang perlu kesadaran dari semua, seluruh lapisan masyarakat ya, bukan tugas kepolisian maupun instansi tertentu. Karena, yang kita tahu media sosial itu ranahnya sangat luas dan susah untuk, menjangkau ya. Iya, betul. Jadi jangan jangan mudah percaya dulu lah, saya jangan tuh, di tengah masyarakat itu jangan mudah percaya, terhadap berita yang tayang. Cek Iya, cek cross check dulu lah, seharusnya cek gitu cross ya. check, namun kalau itu sudah terjadi ada, beberapa upaya kita ya. Pertama, untuk menangkal berita hoax ini harus ditangkal juga dengan berita yang sebenarnya, kalau memang itu ada. Jadi kita harus sandingkan. Tapi kalau memang itu tidak ada dan itu meresahkan, itu bisa juga kita meminta kepada pemilik untuk take down berita. Biasanya kita kalau sudah ada berita itu kita mapping, Mas. Oh, Nah, gitu ya. kita mapping ini siapa sih pembuat Iya. beritanya, Bos? Siapa yang nyebar? Nah, Iya iya iya. supaya potensi-potensi kerawanan nanti juga kita dapat redam sedini mungkin. Nah, sekarang kantor KPU ini jadi dan gudang logistik adalah jantung dari pemilu. Bagaimana pengamanan pengamanan ekstra yang diterapkan di titik-titik tersebut selama 24 jam? Ada 4 dapil kemarin itu kan. Oh ya, Iya. pemilu kemarin. Pemilu kemarin kita bahas lagi ya. Siap. Ya, terima kasih Om untuk pengamanan logistik ya. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa kepolisian ini sifatnya melekat di logistik ya kan. Jadi jangan sampai pengawasan maupun pengamanan logistik ini kita kendor. Eee, beberapa kemarin karena banyak banyak gudang yang dipakai, Iya, ya betul kita betul. juga harus maksimalkan juga anggota untuk pengamanan selama 24 jam. Pengamanan bukan pengamanan gudang saja, bukan logistiknya juga.
kegiatan di dalamnya juga perlu kita amankan, Aman, ya. supaya kegiatan-kegiatan proses pelipatan surat suara, penyusunan, itu tidak ada gangguan dari luar. Dan alhamdulillah kemarin juga KPU proaktif memasang CCTV itu kan Oh ya betul. mempermudah kita juga ya kan. Bisa dipantau dari kantor juga lagi Ya kan betul. melalui aplikasinya. Ya. Terima kasih tuh KPU sudah menyiapkan sarana yang baik, terkait dengan pemantauan kita, mempermudah kita itu. Jadi Ya. tidak hanya petugas di lapangan, kita yang di kantor juga Memantau. ikut pantau, Iya. gitu Om. Jadi apa pesan utama Mas Tetes kepada masyarakat agar tidak perlu merasa takut saat kita di hari H itu mendatangin ke TPS untuk menyalurkan hak suara mereka? Nah, ini jaminan keamanan terhadap masyarakat ya. Nah, ini elemen yang paling penting sebetulnya, menjaga keamanan orang ini ya, pelaksanaan ini. Eee Memastikan setiap masyarakat menggunakan hak pilihnya Hmm. sesuai dengan hak hak, personal yang telah memiliki hak pilih itu dilindungi undang-undang. Sehingga kami juga punya kewajiban untuk melindungi masyarakat itu, supaya datang ke TPS tanpa ada gangguan, tanpa ada intimidasi, Iya, tanpa iya. ada ini dari pihak luar ya. Jadi dia datang dari rumah, sudah menentukan pilihannya, pulang selamat. Nah, itu intinya ya. Jaminannya juga. Jaminannya harus di situ. Iya, iya. Jangan sampai ada intimidasi juga dari luar, "Kamu pilih yang itu." Nah, jangan sampai ada seperti itu. Jadi Iya. kebebasan masyarakat di TPS harus tetap kita utamakan. Oke. Berdasarkan evaluasi pemilu dan pilkada kemarin tuh, wilayah mana yang menjadi perhatian khusus Mas Tetes pada strategi yang dipantau lah, disiapkan untuk di sana? Untuk wilayah yang menjadi perhatian khusus Ya. khusus, saya kira seluruh wilayah ya, seluruh wilayah itu harus mendapat perhatian khusus. Iya. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Itu bentuk kewaspadaan kita terhadap, situasi yang dinamis selalu berkembang. Jadi kalau kita hanya fokus satu daerah saja, daerah lain kurang, itu juga, tidak tidak baik, kesiapsiagaan kita menjadi kurang. Jadi setiap wilayah penggelaran, TPS itu merupakan tempat khusus yang harus mendapatkan, pengamanan secara maksimal dari anggota kepolisian, dari Linmas, dari TNI, dan instansi yang lain. Sehingga, pelaksanaan pemilu itu tidak pilih pilih wilayah gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi perlakuannya sama. Mungkin yang menjadi sorotan itu mungkin, "Oh ini pemilihnya banyak, oh Nah, ini iya, tempatnya hanya khusus." Cuma dalam sistem pengamanan semuanya perlakuannya tetap disamakan tetap kan? harus sama, kewaspadaannya sama, penanganannya sama. Jadi mungkin hanya membedakan tempatnya nanti supaya TPS khusus di LP gitu kan, Iya. hanya tempatnya saja. Iya. Jadi bukan sistem pengamanannya harus khusus, enggak, cuma pengamanannya standarnya, Sama. sama sih. Sehingga, bentuk-bentuk kewaspadaan dan siap siaga personil di lapangan itu tetap terjaga gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih Mas Tetes. Apa harapan besar Mas terhadap kolaborasi antara kepolisian, penyelenggara, KPU, dan masyarakat demi mewujudkan pemilu yang damai dan sejuk? Baik, terkait dengan kolaborasi ya, kolaborasi itu sama-sama, ya Iya. kita mengenal bahwa Indonesia ini kan terkenal gotong royongnya, sudah sama-sama. Jadi kalau untuk kolaborasi ini sesuatu yang baik ya tetap harus dipertahankan, Iya. kalau perlu kita tingkatkan, dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu. Untuk koordinasi dan saling mengingatkan tentu saja, penyajian demokrasi di tengah masyarakat yang untuk menghasilkan pemilu maupun, pemilihan yang berintegritas, dan saya yakin pelaksanaan pemilu yang damai, sejuk, aman, akan terjadi secara sendirinya jika kolaborasi antara penyelenggara, kepolisian, dan masyarakat itu, terjalin dengan baik. Nah, lumayan. Terima kasih Siap, Mas Tetes sudah berkenan mengobrol bersama kami terima kasih dan juga.
Dan teman pemilih, terima kasih sudah mengikuti podcast KPU Kabupaten Pasir. Tetap menanti kami di podcast lainnya. Tetap semangat, optimis, dan menjadi yang terbaik seperti falsafah hidup masyarakat Kabupaten Pasir. Olomanin asobuen silondo. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di podcast Komisi Pemilihan Umum Pasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.